karena telah mempercayai saya untuk menjadi moderator pada sesi pertama kali ini yang berjudul Tetap Produktif Walau di Rumah Aja yang akan dibawakan oleh Saudara Nur Aziza. Untuk Bapak Ibu yang mempunyai pertanyaan harap simpan dulu karena kami akan membuka sesi tanya jawab pada akhir sesi pertama. Untuk ada Ibu Nur Aziza untuk membawakan materinya. Ibu Nur Aziza silahkan. Ibu Nur Aziza. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Aziza. Saya selaku sebagai pembawa materi pertama. Baik, selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan webinar ini. Hari ini memberi judul Tetap Produktif Walaupun di Rumah Saja. Sebagai bentuk tugas daring sekolah sederhana daring sekolah kami, materi-materi yang akan disampaikan ringkas dan sederhana agar semua orang dapat memahami maksud dan tujuan webinar kami. Next. Silahkan simak materi kami. Berawal dari kasus COVID-19 di Indonesia yang semakin hari semakin meningkat dan akhirnya pemerintah membuat beberapa kebijakan tentang pembatasan kegiatan seperti aktivitas belajar mengajar yang mulanya dilakukan di sekolah kemudian harus dilakukan secara daring atau belajar di rumah. Pembatasan aktivitas di tempat umum. Pembatasan aktivitas di dalam masjid yang harusnya untuk sholat berjamaah dengan berjarak 1-2 meter atau segala bentuk aktivitas yang menimbulkan keramaian. Pemerintah membatasi berbagai aktivitas dan tujuan untuk meminimalisir persebaran virus corona. Guru Kak. Next. Dampak COVID-19. Banyak sekali dampak buruk yang datang akibat virus ini. Yang pertama, pengangguran meningkat. Yang kedua, pasar tenaga kerja pasca krisis. Yang ketiga, ekonomi menurun. Yang keempat, sekolah ditutup. Kelima, jarak 1-2 meter. Yang keenam, berkorban PHK. Yang ketujuh, dan masih banyak lain-lain. Next. Cara tetap produktif walaupun di rumah saja. Sebagai pelajar, kita harus pandai dalam membuat dan melakukan sesuatu. Yang pertama, temukan sistem manajemen waktu yang baik. Tetapkan tujuan dengan jelas. Yang kedua,
Masukkan kebiasaan kunci ke dalam hidup Anda. Yang ketiga, hilangkan kebiasaan buruk. Terima istirahat saat bekerja. Meditasi atau olahraga setiap hari. Setiap pagi. Next. Bagaimana dengan perekonomian? Melihat perekonomian Indonesia yang semakin memburuk, pemerintah menyalurkan bantuan untuk masyarakat yang kurang mampu agar tetap bisa hidup dengan baik. Antara lain dengan subsidi listrik untuk meringankan biaya listrik pada pelanggan PLN di tengah pandemi corona dan bantuan berupa sembako. Kita sebagai calon pembisnis melihat kondisi perekonomian Indonesia yang semakin memburuk. Apakah kita hanya diam di rumah dengan menunggu bantuan itu datang? Calon pembisnis akan tetap produktif meskipun hanya di rumah saja, tanpa keluar rumah. Next. Meskipun di rumah saja, tetap bisa berbisnis. Tetap bisa menambah penghasilan tanpa harus keluar rumah. Contohnya, yang pertama, bisnis online shop atau all shop. Yang kedua, bisnis kuliner online. Yang ketiga, bisnis jasa desain dan editing foto. Yang keempat, bisnis menjual pulsa elektrik. Yang kelima, menulis. Jadi, meskipun terdapat pembatasan aktivitas dan instruksi untuk tetap di rumah saja, tidak jadi masalah untuk calon pembisnis. Tetap produktif meskipun di rumah saja dan tetap berpenghasilan meskipun tidak keluar rumah. Dan ingat menjadi remaja yang produktif tidaklah sulit. Ingatlah, pandai-pandailah mengatur waktu. Sebagai remaja baik, siswa ataupun mahasiswa, kita harus tetap bergerak di masa pandemi ini. Jangan sampai pandemi ini membuat kalian tidak melakukan sesuatu. Justru saat inilah anak muda harus bergerak dan berkreasi sekreatif mungkin. Dan kita harus tetap menjaga kesehatan kita apalagi di saat pandemi ini. Dan jangan lupa patuhi protokol yang sudah ditetapkan. Sebagai generasi yang pintar, pasti punya pikiran yang cerdas. Terima kasih. Next. Ya, untuk saudara-saudara sekalian yang ingin bertanya, sekarang saya sudah membuka sesi tanya jawab. Saya persilahkan untuk saudara-saudara yang ingin bertanya. Yang ingin bertanya silahkan dibuka mic-nya, terus dibuka videonya. Halo, ada yang mau bertanya? Mbak Ulan, Mbak Rahma, sempat ada yang mau ditanyakan? Ya. Apa yang harus dilakukan sehingga bisa berproduktif di rumah?
Apa yang harus dilakukan sehingga tetap bisa berproduktif di dalam rumah, di rumah? Kita tetap produktif walau di rumah saja. Yang pertama, temukan sistem manajemen waktu yang baik. Menerapkan yang kedua, masukkan kebiasaan kunci ke dalam hidup Anda. Hilangkan kebiasaan buruk, setelah istirahat saat bekerja, meditasi atau olahraga setiap pagi. Itu Mbak Yaya, apakah sudah mengerti Mbak Yaya? Iya. Apakah Dari teman-teman materi? Oke, terima kasih untuk pemateri pertama. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator pemateri kedua. Silakan Ibu Justiani. Ibu Jumsiani kami persilahkan untuk menjadi moderator pada materi sesi kedua. Oleh tim moderasi sesi tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah diwakilkan saya untuk menjadi moderator. Baiklah, hadirin peserta sekalian, langsung saja kita memasuki acara selanjutnya, yaitu cara meningkatkan skill dan mengasah bakat. Setelah pemaparan materi nanti akan ada ditanya jawab. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan pemateri sesi kedua kita, yaitu ada Saudara Rahmawati, siswi dari SMK Negeri 2 Baru. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Saudari Rahmawati. Saudara Rahmawati, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan. Pada sesi kedua ini, saya akan memaparkan materi mengenai cara meningkatkan skill dan mengasah bakat. Next. Apa itu skill dan bakat? Skill adalah satu apabila ini adalah setiap kecakapan yang dimiliki oleh seseorang, walaupun dalam konteks kesempatan kegiatan yang sering diartikan sebagai suatu kombinasi pengetahuan dan keterampilan tangan. Seorang atau bakat itu sendiri bisa dikategorikan sebagai hobi yang mengasah bakatnya menjadi suatu hal tertentu. Next. Oke, bakat itu ada disebut soft skill dan hard skill. Soft skill sendiri adalah keterampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain atau interpersonal skill, dan keterampilan dalam mengatur dirinya sendiri, interpersonal skill.
yang mampu mengembangkan kerja secara maksimal. Soft skill juga sering disebut keterampilan lunak, adalah keterampilan yang digunakan dalam berhubungan dan bekerja sama dengan orang lain. Secara garis besar, keterampilan ini dapat dikelompokkan ke dalam beberapa tahap, yaitu dari 1 proses skill, 2 social skill, dan 3 general skill. Contoh lain dari keterampilan di dalam kategori soft skill adalah inisiatif, motivasi, etika kerjasama dalam tim. Next. Oke. Di sini ada beberapa cara untuk menumbuhkan skill dan bakat. Yang pertama adalah temukan hal yang ingin suka, menentukan hal yang disuka secara sulit. Yang kedua adalah cari hal yang bisa dikerjakan. Contohnya kayak sesuatu yang Anda suka itu Anda kerjakan. Tanyakan nilai pada orang lain. Yang kedua adalah adalah hal apa yang dikerjakan. 5. Amati hobi. 6. Cara pengalaman. 7. Ikuti tes bakat. 8. Cari poin plus Anda. Next. Asal bakat dan ilmu. Skill dan pengetahuan bagi belajar education akan membantu kita mencapai hasil kerjasama yang disebut bakat. Next. Bagaimana cara mengasah skill dan bakat? Cara mengasah skill dan bakat itu adalah dengan temukan mentor, berinvestasi, berusahalah membentuk suatu potongan sempurna, tetap berusaha. Sadar akan bakat atau kemauan yang dimiliki terdapat pada bidang apa. Mengasah secara perlahan tapi rutin bakat yang kita punya sesuai dengan ekstrakurikuler dari sekolah atau lembaga. Lembaga adalah mengasah bakat yang rutin. Ikuti pertemuan, lomba atau hal-hal bersifat kompetisi atau menghasilkan sebagai tolak ukur sampai di mana kemampuan kamu. Next. Baiklah, terima kasih kepada materi karena telah menyempatkan waktu untuk membawakan materi pada seminar kali ini. Selanjutnya, kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Peserta yang ingin bertanya dipersilahkan dengan menyebutkan nama dan pertanyaan yang jelas dan singkat. Peserta yang bertanya silahkan. Peserta yang mau bertanya dipersilahkan. Silakan. Baik, saya ingin bertanya, Ibu Rahma, Saudara Rahma. Baik, pertanyaan saya, berikan contoh yang sudah Anda terapkan sekarang di lingkungan sekarang yang Anda lakukan untuk skill mengatur waktu di belajar dan di rumah. Bisa diberikan contoh, Saudara Rahma, yang sudah Anda terapkan ya di kehidupan sehari-hari.
Silahkan pemateri untuk menjawab pertanyaannya. Ulangi pertanyaannya. Dari mangku. Ulangi pertanyaan tak. Ulangi pertanyaannya. Halo? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ulan Kumala. Saya kelas 11 Saya bertanya, bagaimana jika seseorang sangat berminat dalam satu bidang, tapi tidak diimbangi dengan bakatnya? Tolong dijawab. Terima kasih. Pemateri, silahkan dijawab pertanyaannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Anda. Jika seseorang sangat berminat akan sesuatu, tapi tidak diimbangi dengan kemampuannya, itu cukup sulit. Karena kalau kita ingin mengasah suatu kemampuan, kita menginginkan suatu hal, itu harus sesuai dengan kemampuan kita, karena akan susah untuk mencapainya. Contohnya, Anda ingin membuat sesuatu, Anda ingin membuat makanan, tetapi Anda tidak mempunyai skill dalam memasak, itu akan susah dengan apa yang Anda seperti itu. Ngerti? Oke, saya mengerti atas yang Anda katakan. Terima kasih kepada pemateri karena telah menjawab pertanyaan dari peserta. Hadirin sekalian, demikian acara seminar kali ini yang membahas tentang cara meningkatkan dan mengasah bakat-bakat. Sesi kita akhiri, saya ingin menyimpulkan hasil dari seminar hari ini, yaitu jadilah remaja yang bertalenta dan punya mimpi besar. Jangan jadikan penghalammu sebagai alasanmu. Jatuh bangkit lagi, dan itu akan mendorongmu besar. Jangan berhenti sampai di sini, karena ini baru awal bagi kita semua. Para hadirin sekalian, sekali lagi kami ucapkan terima kasih